fokuskan di kerja. Ini kan hanya hobi gitu kan. Nah, muntah saya di situ. Mual, pusing. Gara-gara 600 dikerjain sendiri om. 600 piece. Ya. Dari 600 kecil om kalau disebut om. Ya. Sedikit om itu. Beneran sedikit tapi bikin muntah. Pertama invoice. Yang kedua nyortir barangnya itu kan punya A punya B gitu kan. Udah gitu saya packingin dulu semua jadi satu. Kadang ada bid and run gitu kan. Kadang ada apa gitu kan. Pengalaman baru gua. Halo guys, kembali dalam channel saya di sini dan kali ini aku di salah satu anak racer juga sebenarnya, tapi dia udah beda. Bentar, ada suara motor. Dia udah meranah ke lain intinya. Nah, sebelum aku mulai, kenalin di sebelah aku Om Sorik ya, Om Sorik. Dan kalau kalian pengen tahu Om Sorik siapa, pasti sebenarnya kita lihat profilnya dulu. In the mood that you'll be here soon. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. Ngopi om. Udah nggak, maksudnya udah siap. Oke om. Santai kan? Oke guys, kalian udah ngeliat profilnya Om Kal tadi barusan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol bareng ya sama Om Kal. Gimana sih tentang ya apa deh, pokoknya intinya di sini cerita bebas aja sih ntar. Sambil sekarang lagi ngopi bareng. Nah ini baru benar ngopi bareng karena disuguhi sama Om Kal udah. Kapan hari kan Pak Om Yuda ngeteh sebenarnya, bukan ngopi bareng. Ngeteh rame-rame ya. Ya. Sebentar. Biar enak kita ya. Om Kal, apa ke rutinitas sekarang Om Kal? Kerja ya? Saya masih kerja. Di salah satu bidang sales lah. Kayak sales kayak gitu. Di bidang farmasi ya tentunya gitu kan. Dan untuk mengisi kekosongan sih saya dulu sih sambil ikut balap gitu Om Ger. Ikut balap ya? Ya nggak usah
tanggung ya, santai aja. Ini nggak ada orang kok di belakang itu, tuh nggak ada. Cuman di balik kamera doang orang nonton nih. Iya, santai. Aku lama banget nggak ketemu sama Om Kal ya. Udah hampir berapa bulan ya Om? Lama, setengah tahun ada ya? Lebih lah, hampir Lebih? 8 bulan ya? Terakhir bulan. Terakhir aku tuh waktu ada lelangan di sini ya kemarin ya. Kemarin lelang barangnya. Entar dulu Om nanti. Gary juga. Nanti dulu. Itu nanti. Pernah dilelang sama saya. Jadi gini. Masih ada di saya satu plastik, belum dikembaliin. nanti itu gampang tuh. Oke, jadi gini guys ya, mungkin aku jelasin Om kali ini adalah seorang racer dan cukup lama dan duluan daripada aku untuk di race Hot Wheel. Tapi sekarang dia lebih cenderung ke lelangan penjualan yang kalian bid untuk saat-saat ini gitu loh, mau cari mobil-mobil balap. Biasanya tuh kalau orang-orang kan biasanya cuman mobil-mobil kayak koleksian atau apa. Nah, kalau Om kali ini lebih cenderung kebanyakan di lelangan itu mobil-mobil balap sih. Makanya para racer itu banyakan larinya ke Om Kal. Hampir rata-rata lah aku lihat gitu. Dan sekarang nggak mungkin dong kita cuma kenal namanya kayak LDKS di Facebook doang, tapi kita nggak tahu orangnya seperti apa. Nah, kali ini tuh makanya aku ajak ngobrol. Om, ini kan Om dulu kan race, aku tahu. Pernah juga kejadian kita dulu yang di Kebutan ya. kebun-kebunan dan habis itu sewot-sewotan, baperan kita kan. Baper, sewot-sewotan, teriak bareng ya gitu. Ke Jakarta bareng, Tangerang bareng. Semua suka duka tuh sama Om Gary sempet kita main di CPB. Ya. Om, aku mau tanya nih. Kan banyak yang di luar sana tuh, kadang yang cerita tentang bisa baper lah atau apa balapan. Itu sebenarnya memang ada Om ya? Kalau masalah baper, kalau masalah agak sedikit emosi, sewot, semua pasti ada di dalam diri racer ya. Itu kenapa alasannya? Kenapa? Mau senior kayak, mau newbie, mau pertengahan yang umurnya. Alasannya kenapa? Yang pertama, kenapa bisa dibilang baper? Pada saat kita di track, ya kan? Wah, lagi asik-asik nih, lurus. Kalah. Padahal itu udah gue yakin tuh mobil itu gue kenceng gitu kan. Tapi tiba-tiba kalah di finish. Bener gak? Kayak kejurnas kemarin. Walaupun saya kejurnas Jakarta nggak datang, saya saat itu pakai koflet ya. Saya titip sama Om Jamie itu. Itu udah yakin orang-orang itu udah pasti si koflet itu juara. Tapi karena yang namanya bukan rezeki ya, miris kan. Finish itu kelontang. Ya itu kan jadi aduh. Ya hal seperti itu pun sebenarnya jadi perasaan gitu kan. Iya benar. Emosinya udah lagi menggebu-gebu. Wah udah pasti menang jadi down gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu kan seninya racer ya. Seninya racer itu di situ ada kompetisi. Betul. Jadi ya yang namanya baper, sewot, emosi ada ya, nggak masalah. Yang penting kita satu, tetap rukun lah gitu kan. Asal satu, ini kan hobi gitu. Hobi jangan dijadikan sesuatu yang memang menjadi permusuhan lah ibaratnya. Tapi kalau aku rasa lazim ya kalau misalnya ada bisa sewot, bisa baper di track itu. Antara lazim nggak lazim sih. Itu tergantung orangnya. Iya kan? Iya benar. Nah, Om Gary, nah, saya tanya balik ke Om Gary. Lu have fun nggak di racer? Have fun. Kalau pas lagi Evan ya, kalau orangnya lagi have fun tapi lagi datang nggak mood. Kalau datang nggak moodnya ya pasti. Lu ngambek nggak pas begitu posisi mobil lu kenceng di Bandung dibawa ke Jakarta kalah, lu ngambek ya? Nggak usah jauh. Kita di race aja. Misalnya kayak Liga Jabar dulu kan aku pernah bikin kasus kan. Ya. Anak Bandung. Aku pernah ceritakan. Ini saksi mata dan orangnya langsung. Aku tuh nggak tahu di baki bawah itu mobilku bisa kena dengan anak Mawad Bandung. Ingat gak? Pas kenanya tuh punya Om Sorik, punya Om Jamie, sama Om Dani. Nah, wah itu aku kena karena memang aku karena dibebasin ya waktu itu rasanya nakalnya ya. Jadi kan sempat ada kompromi gitu ya. Udahlah jalan ya. Sebenarnya ada kompromi. Memang kita itu sebelum race itu pasti ada deal-dealnya, ada semacam oke lah. Semua bentuk race itu pasti ada kelas dan ada rules-nya. Di situ kita rules dibikin senyaman mungkin untuk racer. Tapi pada saat kita bikin, ternyata ada juga racer yang memang membikinnya itu malah jadi lebih atau kurang. Akhirnya, loh aku bikin seperti ini gitu loh, yang sudah bikin halus mungkin, tapi
yang lain malah dibikinnya seperti apa Nah. gitu kan. Tapi itu kan sebenarnya sih teknik ya, seninya orang-orang racer gitu loh. Sebenarnya sih kalau saya nggak jadi masalah, mau lu mau apain kayak apain, tetap kalau memang posisi lu bikin segimanapun, kalau emang nggak kenceng ya nggak kenceng aja gitu Benar. loh. Jadi Hoki, saya balik lagi hoki. tapi sebenarnya cenderung kerules ya sebenarnya. Ya. Nah, itu makanya sekarang itu bukannya apa? Mudahan ada voting cepet nih Om. Nggak tahu, aku juga barusan dapat info dari grup IRDI ya. Barusan baca sedikit sih tentang mengenai rules, terus untuk acara IRDI nanti kedepannya di 2020 ini seperti apa gitu kan. Om Aji ya, Om Panji Aji itu saya lihat juga kan, ya mungkin pemilihan juga ketua IRDI. Tapi saya kayaknya lebih cenderung ke Om Panji deh. Semua kayaknya Om. Semua. Iya. Semua Karena dari segi apa ya, segi kepemimpinan beliau punya jiwa kepemimpinan untuk race ya. Race, dan juga beliau orang lama lah di race gitu kan, di Hot Wheel. Tapi itu sih nggak masalah sih. Nama masalah ketua tuh gampang nanti terakhir. Yang penting tuh role-nya jelas ya. Iya, betul. Nah, role udah jelas. Soalnya yang paling banyak diteriak para masa itu masa racer ini rule sih sebenarnya. Kalau rule itu udah normal, jadi orang patokan kalau lebih ya udah dibatasin, nggak boleh. Kalau dia dibawa daripada dan bisa masuk dalam rule itu ya bisa jalan intinya. Lebih simpel sih sebenarnya ya. Saya lebih cocok ya untuk rule itu kembali ke masa dulu deh. Masa Itu pendapat Om ya? Iya, kenapa? Karena sekarang banyak yang nyubi-nyubi harus banyak patokan dalam artian unsur mobil bannya harus seperti ini itu Capek. sepertinya untuk nyubi itu kadang juga harus belajarnya matang dan lama. Kalau menurut saya kalau rulesnya itu kayak dulu, itu nyubi ya udah main aja plong itu lolos aja. Lolos nggak ada beban kita harus digimanain si bentuk bannya, digimanain harus dipapas apanya. Enggak, mendingan roll aja biasa gitu. Tapi bakal keluar kok yang keinginan seperti orang yang Om bilang nanti. Kita tunggu aja votingnya ya. Kalau sudah votingnya udah keluar, itu semua sudah kepingin orang se-Indonesia kayaknya nanti. Kalau nanti mungkin kalau misalnya sudah ada voting itu keluar dan aku bisa review juga, tanya Om Panji ntar biar masukin vlog biar orang bisa nonton cara mengisi votingnya gimana atau apa biar gampang. Tapi menurut Om gitu ya, yang ada unek-unek nggak lagi yang rasanya gitu? Unek-unek Karena sih. bentar Om, karena di luar sana tuh pengen tahu kok. Aku tuh disuruh sekali-sekali jangan Om Gary terus lah yang ngomong. Unek-unek orang lah dia ngomong. Wah, berarti dia nih ngambil sampel unek-uneknya saya gitu. Iya, enggak Om. Kan belum tentu semua orang di luar sana aku bisa kayak ngajak ngobrol. Ya kan, nggak tentu semua dong. Dan apalagi masalah COVID-19 nih. Nah, mungkin Om ada punya anak-anak kan sini sampaikan aja. Jadi banyak yang nonton pastinya. Unek-unek selama ini Kalau sih race saya misalnya untuk rule atau apa. race alhamdulillah nggak ada sih ya. Unek-unek saya have fun aja gitu. Cuman kadang kalau kita itu kan sekarang posisinya kan hobi. Ya, Bener nggak? Hobi udah bekerja terus lari ke hobi. Nah, kalau dari yang seperti sisi saya ya yang sehari-hari bekerja, kadang hobi itu pas begitu saya penat di pekerjaan, capek, makanya saya larinya Ke hobi. imbasnya ke hobi. Tapi kalau hobinya itu Bikin pusing. dibikin pusing, ada unsur keterpaksaan, unsur yang lain-lain. Nah, itu jadinya kita jenuh juga di sana. Enggak nyaman, enggak Nggak fun. nyaman. Intinya. Paham aku. Aku pengennya nyaman aja, misalkan hobi terusin aja. Benar, oke. Jadi intinya ya nggak usah terlalu dibikin rumit ya. Enak aja lah, ngalir aja lah kayak dulu Tapi gitu kan. kalau dibikin gitu kadang bisa baperan. Oh malahan Iya. dibikin enakan aja. Sekarang Apa? balik lagi, apalagi kan Kompetisi itu mau dibilang enak aja ya tetap juga Om masih. ya tetap sih kan kita kembali ke orangnya. Harusnya have fun aja. Have fun aja dah sekarang mah gitu kan. Bener. Ngapain lah gitu kan. Ambil pusing ya. Nggak usah diambil pusing, kalau mau main lagi aja gitu ibaratnya gitu kan. Toh selama ini juga racer juga pada nungguin kapan sih mulai ada lagi, apalagi sekarang kan ada pandemi Covid ya. Iya. Dari Covid-19 ini kan agak sedikit lama nih orang-orang balap padahal menunggu gitu kan, udah 2 bulan ya hampir ya Om Giri ya. Bener. Wah lebih Om. Lebih ya dari Februari, bulan Februari. Februari. Enggak dong, Februari. Februari Enggak, masih ada Maret lah. ya, Maret Maret tanggal tanggal 16. 7 udah mulai kayaknya 7. 7 udah masuk Jakarta, 16 udah masuk ke Bandung. Benar, 16. Aku ingat 16 tuh udah mulai nggak bisa apa-apa lagi. Maksudnya bisa sih keluar cuman ada terbatas. Yes. Nah,
Jadi balapan race itu banyak hal yang menariknya juga, dan Om Kal juga Rami. Sebenarnya kalau kita ngebayangin kayak dulu tuh ngakaknya tuh bukan main Om ya. Pernah aku kayak bikin telur asin aja tuh Om Kal juga ngakak banget tuh. Ngakak dulu aku sama dia ini apa ya, waktu main di CPB pertama kali di Copas. Ini orang baru, terus terang orang baru, tapi orang baru yang memang sok, cuman posisinya sok itu dia aplikasikan itu ke hal yang nyata gitu. Jadi orang tuh lebih cepat gitu dibandingkan kita yang ibaratnya cuman banyak bertanya tapi tidak dilakukan aplikasikan. Nah kalau Om Gary begitu nanya nih ke restoran yang ada di Bandung, nanya ke sini, aku tahu lihat sendiri nanya akhir, tapi dia diaplikasikan, bikin di rumah, begitu besoknya kita ada race dilawanlah di situ. Diketawain pasti Om ya. Mau kalah mau menang dia tetap loh. Datang mau sampai keluar grup, ingat tuh. Ini pelaku utamanya sampai keluar grup gara-gara dibully. Aku tuh ngebully bukan apa-apa. Pengen ngetes mental aja. Nah, ternyata baperan. Iya, dan itu tuh kayaknya itu kan. Jadi aku mau kasih tahu buat teman-teman ya. Hampir racer baru itu sebenarnya baperan. Kalau dia udah lama baru bisa tahan banting kayaknya Om. Iya, kalau juga sih. Kalau enggak, kenapa aku bilang itu Om Arga aja baru setahun gara-gara sekecil dikit aja baper mau berhenti dia. Oh. Nah, berarti aku melihat anak baru itu mentalnya masih belum, kalau digenjot, dikasih pressure berat ya, dia tuh nggak akan tahan karena dia merasa dirinya tuh, karena dia tuh nggak punya teman, dia baru nggak punya teman, nggak ada pembelaan. Salah satu alternatif yang di otaknya itu anak-anak baru tuh apa? Ya udahlah aku nggak usah main lagi. Kebanyakan gitu. Kebanyakan pressure yang terjadi itu seperti itu yang aku tangkap ya. Karena aku sana kemari ngeres ya, ngeliatin banyak yang orang teman-teman yang baru main atau apa, kalau dia udah kalah-kalahan mulu, mentalnya pasti hilang. Benar. Jadi terkadang gini ya, kalau saya sih pengen giring yang namanya giring newbie ya, untuk yang teman-teman yang udah senior gitu kan. Ayo kita bareng-bareng bimbing yang newbie. Maksudnya giring, karena orang nggak ngerti giring. Dia kayak giring rangkul. Nah, sama aja ngerangkul. Gitu maklum kan. Kita nih yang nonton nih bukan ya, dan terkadang juga yang newbie-nya itu kalau sudah melihat yang senior-senior tuh agak sedikit malu, ketakutan atau apa gitu. Saya sih pengennya udah aja bareng-bareng gitu kan. Nah, di situ kita berbagi pengalaman. Kalau saya sih lebih cenderung ke situ untuk saat ini karena saya off dulu ya untuk di balap. Kadang saya sering chatting lewat teman-teman di Facebook, itu lewat Messenger, cara mendangun yang indah gitu. Memprofil yang semut gitu. Mengasah pakai apa? Amplas yang baik gitu. Jadi saya sedikit-sedikit itu aku ajarin gitu buat teman-teman gitu. Itu lazim. Kalau intinya tuh gampang kok. Kan ada setiap panitia itu pasti ada nyekrutnya kan. Kalau bisa lolos itu udah. Nggak usah diributin, benar kamu? Udah. Kalau dia bisa lolos, ya dia kalau kena memang kasar banget dia kena, ya udah tinggal ambil. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, kalau memang kita udah masuk ke dunia race, terus ada event race ya. Kemudian pihak penyelenggara itu yang sudah mempunyai panitia khusus untuk scooter. Untuk mobil-mobil yang kena scrut, kalau kata saya itu sudah ada wewenang atau koridornya masing-masing di panitia scrut. Kalau memang kena scrut ya kena scrut, nggak usah banyak ngebantah gitu kan, apapun itu. Terkadang gini, orang yang mobilnya ini dibikin-bikin, ada yang kena scrut, ada yang tidak. Bahkan yang itu baru turun loh tadi, tapi kena scrut, kenapa gitu kan? Ya itu kan hoki gitu kan. Iya benar. Dan yang namanya penyekrut juga kadang nggak sempurna nggak sempurna karena udah melihat terlalu banyak ngotak-ngatik ban itu udah pusing duluan gitu loh. Om kali udah ngerasain kan gimana nyekrut kan? Mau muntah kan Om? Iya pusing lah. Nah, udah kondisi sakit, suruh nyekrut nih orangnya nih. Enggak bro, bukan gitu bro. Aku kan gua udah bilang sama lu kemarin. Lu telepon gua, biar gua lagi sakit Om, gua bantuin nyekrut tapi gua nggak full saya bilang. Tetap aja Om kalah aja dong gitu. Enggak apa-apa. Jadi maksudnya gini bro, jadi apa ya, kadang tuh orang tuh minta, ini sekrutnya nggak ketat nih katanya. Ini dan di saat disekrut ketat juga
kadang harus mikir juga lah, seorang tukang sekro tuh nggak gampang bro. Satu baki itu 30 mobil. Kalau yang main tuh ada 10 baki, kalikan 30, benar nggak Om? Bisa muntah kuning bro pagi sampai pagi itu satu kelas loh. Dia kali junteng dia. kalau kali 10 kelas tadi nggak usah mentok lah, 5 kelas aja kita mikirnya, kalikan itu ada 10 baki, itu kalikan 5 kelas itu udah 50 baki kan. Dalam satu baki itu 30, wah. Makanya Ya. kadang itu tuh yang harus yang ya kadang ngerti lah juga gitu sebagai tukang serut gimana. Sebenarnya kembali ke panitia sih, tergantung panitia. Kalau kita ini peserta mau panitia nyekrutnya gimana ya, kalau kena ya kena, kalau enggak ya kan enggak, nggak usah baperan. Ya. Tapi sulit sih. Sulit, kembali ke personalnya masing-masing. Ya harapan saya nanti di 2020 Ya. COVID-19 sudah beres dan balap juga sudah diadakan lagi, terus kejurnas juga ada, dan untuk Om Panji Aji semoga kedepannya untuk race-race yang mulai lagi baru lagi di tahun 2020 ini akan semakin fight dan juga rules-nya jelas gitu loh Om. Iya. Dan tidak ada indikasi satu ya Om ya, kalau melihat bendera mobil itu harus disekru, saya nggak suka gitu. Nah. Maaf ya. Misalkan nih main di luar kota tiba-tiba, oh ini benderanya itu diciriin, terus orang luar, oh itu ciri, aku nggak suka, pengennya udahlah sama gitu. Jadi posisinya si supporter itu netral, netral aja. Mau ya mendingan lebih baik nggak usah main gitu lah. Berarti kalau misalnya kalau ngelihat plat, kenapa nggak di blacklist saja dari kota ini gitu ibaratnya? Ya justru nggak tahu juga sih. Itu kan tergantung pihak penyelenggara. Ya maksudnya kasarnya kita ngomong kayak Ya. frontalnya ya, ibaratnya kan bener nggak? Kalau protalnya iya ada nge-ban negara gitu kan. Wow itu ban tuh negara A, negara B gitu kan. apa? Negara Naruto. angin. Sebelum negara api masuk kita aman itu kan. Aduh, Parah nih. sorry ya, kita nggak ada indikasi yang Nggak lain. ada, Kita nggak hanya ada. pengen meluruskan Ya. rules Nggak. untuk race aja. Jadi gini, aku ngomong dulu. Ini jangan diambil hati ya, jangan nonton langsung baper. Ini kita mau berbareng berdua aja. Kalau mau didengerin silahkan, enggak ya. Wes. Yes, kita hanya berbagi pengalaman, sharing. Iya, ya. benar. Saya mengenal dunia balap itu dari tahun 2014. Lama. 2014 sekitar bulan September Oktober saya udah mulai main. Kemudian saya merangkul, saya bergabung sama racer-racer Bandung, tim Bandung kayak Misbar sama CPB. Di situ saya banyak banget tuh yang namanya mengenal dunia race maupun racer-racernya dan bagaimana sih posisi bentuk-bentuk mobil. Dulu juga ada sebenarnya sih ya kayak CPB sama Misbar ini berbeda Om. Kalau di CPB kalau nggak salah itu rulesnya standar itu masih bisa, standar ya ban lurus gitu kan. Tapi kalau yang di Misbar ya salah satunya Om Angke itu ban bisa chamber loh. Nah itu asik kan, kalau mobil itu nggak dipakai bisa di chamber. Benar. Bener nggak? Jadi kita bisa mainkan lagi mobil standar itu turun terus lama-lama nyember. Oblak lah. Karena takut dia kena screw, akhirnya dibuang lah. Bukan dibuang sih, maksudnya Nggak dipakai. nggak dipakai. Nah, mendingan pakai aja, kalau kata saya chamber juga oke lah gitu kan. Jadi nih kalau kalian nonton nih, nanti suatu ada voting. Bukan nyaranin sih, kalau mau chamber aja gitu. Jadi biar bisa main. Ini mah pengalaman aja bro. Pengalaman, Tapi bro. kalau menurut aku ya logik lah, untuk ngelawannya profil tipis mending di chamber. ya apalagi kelas standar ya. Bener nggak Om? Bener. Kalau aku daripada ribet nggak di chamber tapi di profil ya mending di chamber sekalian biar adu tuh, orang bisa nyember mobil kan, semua orang kan. Habis itu mobil lama bisa dipakai juga, semua bisa beradu dan yang mendaftar pasti banyak. Oke, mungkin nanti Om Gary yang bisa bikin konten untuk yang cara mencember yang baik ya. Nanti saya kasih ilmunya Nah, deh. aku kan pernah dikasih dulu bikin pro. Ingat nggak di mobil? Kan udah tahu bikin pro katanya. Dulu belajar pro itu dari Om Kal, cara ngelemnya gini Om Ger. Kalau pro itu memang lebih cenderung mungkin mobilnya bongkar ya. Iya, Oke lah. Kalau udah bongkar berarti udah pro. Kalau udah profilnya agak sedikit tinggi ya udah masuklah ke FFA gitu Nah. kan. Tapi kalau yang standar ban masih chamber, oke lah masuklah ke standar gitu. Kembali ke rule yang lama, kalau saya sih pengennya seperti itu ya, yang dulu di Misbar punya gitu kan. biar rame intinya ya. Rame. Jadi si mobil tuh ya chamber juga kalau kita nggak bisa nyambernya tetap aja sih bingkang jadinya gitu. Jadi aku bisa ngasih gambaran ya Om. Gambaran itu gini.
ini kan regenerasi mobil-mobil baru pada keluar semua nih. Mobil-mobil lama kan banyak yang kepake karena GoPro udah mendominasi lah. Satu-satu hal yang bisa ngelawan GoPro tuh gampang sih sebenarnya. Bikin aja rollnya chamber aja bannya biar semua puas, itu mobil lama bisa main kembali. Betul, karena cek si GoPro itu belum tentu kalau di chamber dia lari. Nah, karena dia mentok. Bener nggak? Salah satu kelemahan GoPro itu kalau nggak tahu ya, kalau memang chambernya bagus gitu kan. Kalau emang chambernya smooth ya nggak usah gede-gede banget ya, karena kan dia udah presisinya bagus di track gitu kan. Salah satu yang mematikan GoPro ya mungkin di track kita bikin gitu kan. Entah di pas begitu masuk turun ke bawah landai langsung ada loop. Om tahu nggak cara mematikannya? Apa? Aku tahu kok, gampang cara matiin. Nanti kalau kita makanya tahu. Serius nih, gampang banget matiin GoPro. Kalian bikin double loop di atas, tambah lagi double loop kedua, hancur tuh GoPro tuh. Tapi jangan di bawah turunan, jangan. GoPro bakal lari. Tapi kalau dibikin double loop dia pasti ngerem. Waduh, saya sudah ilmunya sudah nggak tahu. Dia yang makin update untuk GoPro. Tapi tenang guys, yang namanya balap nggak akan pernah mati. Nah benar. Asal satu, oke lah, positive thinking aja terus. Apa salah satunya? BAPER ya. Apa itu? Baper. Tapi itu lazim lah kalian punya. Semua nggak ada yang nggak punya baper. Tapi yang pasti kan namanya di track itu siapa sih mau namanya kompetisi itu semua pengen menang. Orang yang namanya datang ke track ikut lomba, nggak ada di sini aku duduk nggak pengen mau menang. Aku pengen rame-rame, aku pengen have fun aja. Nggak mungkin sekali orang itu datang itu pengen menang itu kepuasan. Walaupun hadiahnya cuman kayak drag itu misalnya juara 3 dapat 100.000 ya. Itu udah bukan uangnya dia, tapi puasnya dia. Bisa aku loh keren deh mobilku ini bisa. Iyalah, kan itu tujuannya sebenarnya. Lu tahu nggak teman-teman yang dari Bandung, misalkan dia pergi ke Semarang, dia pergi ke Bandung, itu ya sama ya, luar kota juga gitu kan, misalkan dari kota-kota luar yang datang ke Bandung, sama mereka juga yang bawa amunisi itu bukan masalah duit kemenangannya, kalau masalah duit mah habis di jalan juga gitu kan. Modal berangkat berapa om? Iya, yang jadi apa sih yang jadi dia senang gembira terus itu tuh karena dia menang gitu loh, win gitu loh. Iya kan, aku menang nih, aku bisa ngalahin dia. Iya, awarenya maksudnya orang itu tuh kayak misalnya aku dengan Om Kal ya, satu kota Bandung aja, dengan Om Dani pun sekalipun, kalau di awal memang wah semangat omnya kita ngalahin punya orang, iya, di akhir kampret lah kayak Om Dani tuh fuck you katanya, sampai bilang kayak gitu dengan aku di 10 besar, sampai dia bisa podium tuh dia ketawain aku tuh. Ketawain tuh bukan hina sebenarnya, cuman kayak puas aja kayak bisa ngalahin, benar nggak Om Kal? Ya jadi gini, terkadang mungkin ya mungkin ini mah ada personal antara Dani Naraya sama Om Gary. Om Dani sama Om Gary ini kan orangnya kan aktif ya. Wah. Jadi pas begitu ketemu di track ya jadilah mereka berdua. Cuman ya kita sih sebenarnya di sana juga saya melihat sendiri sih ya, memang ada bahasa itu tapi bahasanya bahasa race lah ibaratnya. Di luar race normal kok. Habis balap juga normal kita ngopi. Ini ngopi ngobrol. Jadi habisnya tuh cuman enggak ngerokok, ngopi doang sama kalau mau ngerokok nggak apa-apa. Sini bebas, kemarin Om Billy aja ngerokok kok. Jadi kalau misalnya habis track kita ngobrol kayak gini udah nggak terlalu ini. Cuman memang kalau terlalu kata orang itu kasar banget ya dalam permainan ya tetap bisa baper, bawa ke rumah itu bisa ada. Tapi kalau misalnya kita enjoy nyaman dan kita kalah di track itu udah ketawa-ketawa. Kalau saya dulu sih Om Gary ya tiap kali ikut cengres, namanya cengres kalau di sini, begitu kalah si mobil itu yang ibaratnya pas begitu mau turun ke race itu kencang, tapi begitu kalah kok malah lambat. Balik itu saya lihat lagi gitu. Apa sih gitu kan yang jadi penyebab gitu kan? Apakah bannya, apakah roda si asnya, ataukah memang chamberannya kurang, atau memang seperti apa, kita lihat lagi gitu. Bahkan kayak yang kemarin pun saya sempat pengalaman kok jatuh terus ya begitu di loop gitu kan. Pas balik saya periksa lagi gitu kan, ada apa something, ternyata kan dangunya itu kurang mulus. Akhirnya kita tuning ulang gitu kan, sebentar aja cuma 15 menit gitu selesai. Nih kan banyak orang awam nih, dari semua racer tuh nggak ada pernah aku tanya nih. Kebetulan Om Kal nih mau kutanya, tolong dong kasih
masukan buat racer baru, gimana cara dangun yang benar tuh? Oke, kalau racer baru ya anggaplah ini kan benda. Kalau kita bilang tuning atau dangun, si posisi ban itu kan ada 4 presisinya kan, kanan kiri. Nah, kalau kita pengen mulus ya ini mah saya, tapi teman-teman juga punya trik tersendiri gitu kan untuk mendangun seperti apa. Kalau saya sih ya kita lurusin dulu lah dangun gitu kan. Fungsinya untuk ban itu agar presisinya sama, lurus aja dangun dulu. Kemudian kita bolak-balik depan belakang. Kalau memang udah dilancarin kita puter, oh bagus, misalkan masih ada kurang bagus, titiknya itu berapa lama sih gitu kan, ini sama enggak gitu. Kalau memang ini ini kurang lancar nih muternya, ya berarti ini kita terusin, ini udah bagus ya ini kita terusin. Kemudian kita geser kanan, geser kiri, pelan-pelan aja gitu kan. Nah, lebih banyak sih kebanyakan bagus di track, udah gitu baru kita turunin ke track. Kurang bagus juga ya kita cobain diapain lah gitu kan ibaratnya gitu. Itu triknya. Selain itu ada nggak lagi? Hah? Selain itu ada nggak ada? Iya, itu trik rahasia Oh. Lu juga punya, lu juga masa 100% lu kasih tahu. Maaf loh. Ya, itulah tips kecil dari Om Kal ya. Mudahan dia bisa mengeluarkan yang lebih lagi. Guys, ya. Jadi next. Jadi buat teman-teman ya gitu, kalian udah nonton yang kemarin kan dangun, itu ada Om Jamie tanya Om Kal, dangun itu pengaruh nggak sama yang ban dangun yang kecil kayak Tamiya itu, sama dangun yang besar gitu? Oke. Waktu belum ada dangun, orang sini bilang dangun setan ya namanya tuh. Oh gitu. Saya nggak ngerti dangun setan kayak apaan, saya bilang gitu kan. Bentuknya gede itu kan mesinnya itu. Aku tuh sampai beli yang kecil kayak Tamiya itu. Kalau main race di area tuh langsung seperti ituin ya. Sebenarnya itu bagus. Kenapa? Itu tuh lebih kecil ya, bentuknya lebih kecil, terus presisinya tuh bisa untuk melancarkan lagi gitu loh. Jadi misalkan kita sudah kan, kalau dangun setan itu kan kuat ya. Volumenya juga tinggi, tekanannya kuat gitu kan. Itu bagus juga, itu bisa ngilangin yang eros-eros lah di dalam ban itu. Nah, kalau udah terus kita tinggal ngalusin pakai yang itu sih sebenarnya. Jadi makanya banyak juga racer-racer yang memang dibawa ke area untuk dangun yang kecil itu. Ya mungkin bisa jadi untuk menghaluskan atau memperlancar sih. Tapi menurut Om bagus mana? Tetap dangun setan sih. Dengan setan. Ya, karena kenapa lebih cepat? Lebih cepat ya, kalau apalagi kita kalau punya mobil lebih dari 10 ya. Ya. Nggak makan waktu yang lama ya. Ya. Tapi kita juga harus mengatur speed ya. Dulu saya pernah begitu nggak ngerti dangun setan, dicoba langsung jebol. Oblak ya. Oh iya guys, story kita nyambung lagi ya dengan Om Kal. Jadi kalau masalah race kayak gitu tadi ya, tentang dari kita ngomong tuh udah dari cerita Om Kal awal masuk di dunia race 2014, aku nangkap tadi. Plus ini itu nyebab peran atau apanya udah lewat semua, sampai dengan nanya tentang dangun apa yang bagus. Kalian udah dikasih tadi tipsnya sama Om Kal, dan yang penting kali ini mau kita tanya lagi, kan dia ini pindah haluan nih sebenarnya. Pindah haluan nih kan? Enggak lah. Pindah haluan. Enggak juga lagi lah. Enggak, maksudnya pindah haluan tuh gini guys. Jadi mungkin di race dia kurang merasa cocok sementara, bakal balik lagi, cuman ada yang kurang pas mungkin, makanya dia lebih cenderung ke jualan. Enggak bercanda Om. Dari bercanda, aku tuh tahu kamu loh Om. Balap dari awal saya balap. Iya. Dari awal saya balap. Oke, lu cerita dulu deh, nanti lu balikin ke gua. Jadi sebenarnya itu ya problem kecil lah. Ya kecil aku tahu gitu lah intinya. Cuman ya kenapa aku suka banget aku ketemu si Om Kal tuh. Kalau kayak gini kan beda dengan di dunia maya ya, kita lebih baik fair-fairan aja. Dari dulu Om Kal tuh tahu tentang aku tuh bagaimana, nggak pernah yang namanya ngomong di belakang. Kalau memang ngomong ini di depan aja, nih Om Kal ya. Nyebelin. Nah, kadang orang bisa dengar itu kayak bisa menonjok Om ya. Nyebelin. Orang nitip es aja nggak mau dia. Tapi gitu guys. Tapi itu nah, kita asik, setiap orang itu masing-masing ya, dan menurut aku semua orang-orang di Bandung itu baik semua. Kenapa? Karena mereka tuh hebatnya tim semua.
Ya, semua punya kali, nggak ada tim kita tuh ya, Mbak. Bener nggak? Kebanyakan individual ya. Tim lah mang. Enggak, maksudnya kalau Om nurin mobil kan Om sendiri nyeting. Oh iya. Jadi lebih banyak ke individualnya. Jadi kalau kita datang cengres tuh, ini mobilku loh, ada platnya masing-masing gitu, bukan plat tim gitu maksudnya. Ya. Benar nggak? Ya. Nah, kalau di luar sana aku tahu banyak yang tim, biasanya tim 1, tim 2, tim 3 ya. Kalau kita tuh jujur di Bandung tuh nggak ada, cuman kalau kita mau nyerang 4 orang, itu namanya baru tim. Satu baki maksudnya barengan. Iya kan? Bisa dikatakan kita sebenarnya tim juga sih Om. Iya, tim. Karena begini, kita datang berangkat misalkan Sama-sama. ke luar kota itu sama-sama dalam satu baki. Jadi jangan sampai terpisah. Kenapa kalau kita terpisah nanti kita ketemu gitu kan. Percuma juga kita jauh-jauh bareng-bareng di luar kota malah ketemu di sana diamprokin. Mendingan kita satu baki biar tetap nanti sejalan sama lah gitu kan. Oke, Tapi tetap maksudnya benderanya beda-beda. bendera masing-masing, misalkan T77, KAL, Genias gitu kan. Serere. Banyak lah yang lain-lainnya, Owen lah. Banyak. Jadi itu udahlah kita lewatin. Karena mau nanya masalah ini sih yang Om kan dagang tuh di Facebook ya. Aku lihat. Nah, kalau di Facebook itu sebenarnya tuh hampir setiap ini kan naik terus tuh. Aku lihat track record daripada mobil-mobil yang dipajang itu loh, maksudnya hampir setiap minggu setiap hari itu 2 hari sekali naik album. Itu sebenarnya datang pemasukan dari mana sih barang-barang itu? Jadi gini, dulu itu boleh sedikit cerita. Ya cerita nggak apa-apa. Histori aja lah ya. Saya kenal di 2014 saya diajak teman main Mattel Om. Ya mungkin pernah rasain lah beberapa kali. Ya. Main Mattel sekali, tapi pas begitu pulang saya berpikir gitu kan, ini kok benda mati tapi bisa jadi hidup gitu kan. Bisa jadi hidup dan jadi penghidupan gitu. Cuan orang bilang gitu kan. Aku berpikir dari sana gitu kan, tapi aku nggak berpikir untuk jualan. Aku sampai nanya-nanya, ada nggak sih komunitasnya Hot Wheels di Bandung? Banyak, saya nggak pernah nemuin, saya bilang gitu kan. Akhirnya ketemulah salah seorang dan saya diajak ke komunitas itu. Saya tiap minggu itu pulang jam 2, jam 3 gitu kan. Tapi have fun gitu loh. Nah, dari situ begitu udah terkumpul, saya selalu update di Facebook, kan lihat-lihat barang balap. Saya memang saat itu jualannya pun balap semua, nggak pernah saya maksudnya beli kayak real car yang apalah, yang Datsun, yang Nissan, malah saya nggak terlalu suka yang begituan gitu kan. Dulu terus aku suka yang balap-balap aja, saya kumpulin semua balap, saya jual, saya lelang. Paling banyak tuh 150 pieces, 200 pieces, itu udah seneng banget gitu kan. Karena aku toh kok ternyata laku ya gitu kan. Akhirnya seiring waktu, oke lah, saya juga ikut perkembangan ya. Masa sih harus dibalap terus kalau memang ini bisnis, bukan bisnis ya, hobi menguntungkan. Ada gitu cuannya kan. lah intinya. Ya, hobi menguntungkan menurut saya gitu kan. Akhirnya saya beli Civic lah, beli ini terus berjalan dari 2014. 2015 saya udah mulai online, mulai netap jualan pribadi ya, dana pribadi, semua pribadi sampai 2018. Tetap pribadi. Itu paling banyak saya 300 sampai 400 pieces ya udah seneng lah ya gitu kan ibaratnya gitu kan. Tapi pas 2019 ada beberapa temen yang udah bosen nih katanya, kasihin lah ke saya dilelangin gitu kan. Ada beberapa orang ada bosen ya. Akhirnya coba saya berani tuh muncul di Facebook, kalau yang mau nitip silahkan, yang udah bosen sama koleksiannya, X-Race-nya atau barang balapnya gitu kan. Saya up di situ. Nah, dari situ sekitar 500-600 pieces saya masih kelola sendiri semua, tapi itu di hari libur ya. Karena saya ada waktu pekerjaan yang lain yang memang difokuskan di kerja. Ini kan hanya hobi gitu kan. Nah, muntah saya di situ. Mual, pusing. Gara-gara 600 dikerjain sendiri, Om. 600 piece. Ya. Dari admin. 600 kecil, Om, kalau disebut, Om. Ya. Sedikit, Om, itu. Beneran sedikit tapi bikin muntah. Pertama invoice. Yang kedua nyortir barangnya itu kan, punya A punya B gitu kan. Udah gitu saya packingin dulu semua jadi satu. Kadang ada bid and run gitu kan. Kadang ada apa gitu kan. Jangan ketawa lu. Pernah dia. Iya. Dari situ kan akhirnya pikir, aduh,
nyari orang nggak dapet. Nyari orang tuh maksudnya gini Om Gary, nyari orang yang bisa administrasi untuk rekap invoice. Ngerti Itu lah intinya yang ya. bikin pusing gitu kan, yang rekap invoice itu bikin pusing karena kadang waktu lah, seharusnya bid next 2 jadi bid next 1 gitu kan, semua harus teliti dari sana gitu kan. Ada orang yang temen nawarin, ya udahlah. Akhirnya alhamdulillah saya di tahun 2019 ini 2018 akhir kayaknya ada teman yang bisa membantu untuk administrasi dan juga packing segala hal. Jadi dan di 2018 akhir alhamdulillah sih, walaupun memang nggak banyak kayak seller yang lain ya, kadang nyampe 800 1000 pieces kita udah lepas di 1 bulan, biasanya 2 kali naik lelang. Besar ya. Dan kita berdua sama Om Alek itu yang administrasi plus packing sama saya. Jadi kita kejar biasanya tuh misalkan Jumat closing. Nah si admin itu dari closing jam 11 itu sampai subuh dia ngerekap, jujur aja. Karena kenapa? Kita pengen buyer itu nyaman lah. Kita pengen fast respon ya. Fast respon, pengen respon cepat gitu kan untuk buyer biar nyaman. Akhirnya dia kerjain, dia garap tuh dari malam sampai subuh beres. Kita clear semua, misalkan ada 145 orang lah biasanya buyer yang ikut di lelangan gitu ya. Beres semua, kirim invoice. Besok pagi saya sendiri yang misahin dulu, karena kan si admin biasanya kan istirahat dulu tuh. Jam 2 jam 3 baru datang, baru bantuin saya selama 2 hari, biasanya Sabtu sampai Minggu yang udah bayar payment kita kirim semua. Makanya Cepat ya, sistem respon cepat ya. Makanya teman-teman buyer itulah kami gitu kan, begitu invoice turun kita semua packing semua jadi satu. Sampai hari Minggu itu kadang jam 2 pagi. Jam 2 pagi minggunya itu udah beres kita kirim. Dan JNE sampai jam 4. Jam 3 jam 4 beres. Dia jam 4 jam 3 pagi itu masih ke sini. JNE. Serius? Saya pernah di sini sampai jam 2 jam 3 sama JNE bareng. Dia Ya, tapi memang ngambilnya skala banyak gitu kan, karena kan pada saat di hari Minggu udah pastilah ada sekitar 70-80 box yang harus dikirim, ya mereka angkut gitu kan. Benar sih aku akuin. Kalau cuman dia invoice-nya ya masih di bawah 100, ya 50-an masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah di atas 100, itu ngelihat angka rekapan memang capek sih. Makanya kadang ya aku akuin bisa kesel sama beat and run, termasuk kayak aku. Karena posisinya udah kita bungkus, sudah kita packing, mungkin sama lah yang dialami dengan seller-seller yang lain. Seller-seller yang lain juga sama, ibaratnya gini, beliau itu kan sudah motoin, sudah posting, makan waktu juga kan dalam arti gitu, tolong hargai seller gitu kan. Apalagi yang orang yang baru-baru ngebid minta registrasi ulang, itu untuk apa? Untuk mereka itu bisa pas begitu ngirim nama, data pribadi itu biar dia cek gitu loh, ngecek ongkirnya berapa gitu. Kalau kita belum tahu ongkir apanya kan nanti kita bikin ulang lagi, oh ya berapa, nanti minta dong alamatnya ininya. Jadi paham. kedua kali kalau kita udah double ngirim, ya, jadi kita udah ngirim duluan, seller udah pasti perkiraan, oh dari Bandung ke Jakarta misalkan 9.000 atau 10.000 udah pasti di situ cantumin gitu loh. Jadi kita nggak usah 2 kali, jadi tinggal kirim. Nah itu yang kadang aku baru tahu, bukan itu sih, cuman ya nggak sampai mikir ke situnya mungkin ya. Memang kenapa sih nih? Aku kan baru mulai ngebit nih, kenapa minta alamat, nama ini kan bikin kadang jujur sebagai kayak user juga kita mau masuk ke tempat bit orang itu kesal juga ditanyain, sedangkan kita kan masih baru mau sebenarnya karena itu ya. Jadi nggak repot maksudnya. Salah satunya itu karena kita harus cek ongkir gitu loh. Nah di sini Om dijelasin kesalahpahaman antara user dan ini karena pemilik karena kayak Om kan pemilik lelang ibaratnya ya, kan sering itu minta alamat, dan kadang nggak semua yang orang mau ikut lelang itu mau langsung minta identitas alamatnya, karena dia berpikir ya kalau aku dapat lelang, kalau enggak. Nah ini yang mungkin kebanyakan ya selisih paham. Nah ini yang mungkin bisa diklarifikasi buat orang-orang. Jadi bener ya? Betul. Jadi seperti itu sih Om ya. Apa susahnya sih Om cuman ngirim nama, data pribadi, alamat, toh kita juga nggak bakalan yang membuat hal yang aneh-aneh, karena kan di situ juga setiap seller yang mengadakan lelang udah pasti bidder yang baru tolong registrasi terlebih dahulu. Nah gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita
Pas begitu udah ada perekapan, rekap nih walaupun menang, walaupun 1, 2 atau tidak ada sama sekali, misalkan tidak ada sama sekali berarti kan tidak dapat invoice nih. Tapi kalau yang dapat invoice, begitu rekapannya ada, kita tuh langsung cek ongkir JNE Bandung Tasik. Oh, ternyata untuk oke sama reguler ternyata 9.000. Berarti kan langsung cantumin Om. Berarti cukup sekali dong kita ngirim invoice. Cus. Habis itu aku tanya lagi nih Om. Kan ada kotak Om pesan juga tuh. Kotak. Iya, kotak buat ngirim. Iya kan? Enggak. Kan pengiriman itu kan kalau Om packing kan perlu kotak. Kan harus banyak kotak tuh. Boxnya, ya. Dus itu. Kan Om ada bikin sendiri itu. Oh, kalau dus enggak beli. Beli kan? Nah, beli. Kadang kan itu ada juga dicantumkan bisa harga 3K. Nah, 3K. Jadi kadang kan orang tuh, ini kok ada tambahan lagi. Iya. Kan sudah ngebit plus tambahan Kak, jelasin dong Om biar. Oke. Dulu saya pernah sebelum saya beli dus yang baru ya ibaratnya, memang sih dus itu saya lihat juga daur ulang gitu kan. Bukan yang benar-benar real banget dus baru. Jadi saya beli dus pertamanya saya waktu masih kerjain sendiri memang pakai dus bekas. Cuman kan dus bekas gak etis lah gitu kan. Bekas dari seller lain kita bungkus lagi, kecuali memang orang itu nggak mau pakai ongkir untuk dus gitu ya. Aku masih ada sisa-sisa, aku juga kan belanja online juga sama. Nah, beli dalam artian kenapa sih harus ada cantumin 3K? Harga dus itu satu itu ada yang 2.500, ada yang 3.000 gitu loh. Ya enggak. Nah, makanya kenapa sih saya bagi rata aja, pukul rata lah 3.000 udah sama aja sebenarnya sih, semua harga kan 3.000 gitu kan. Kenapa? Dus aja udah 3.000 beli nih, 1 biji 3.000. Belum kita ngeprint ya. Habis ngeprint belum ya itu udah memang sudah ya itu mah udah jadi beban lu gitu kan. Ya oke lah, nggak jadi masalah gitu kan beban gua, tapi gua juga beli gitu kan. Sekarang anggaplah Om Gary beli 1 biji, misalkan dapat nih 1 biji harganya 15.000, karena kita kan kebanyakan OB 18.000 ya, dapat 1 biji 18.000. Sebenarnya kalau beli gantungan kan berapa sih, 29.900 lah ibaratnya. Udah mah 1 bijinya kita udah rugi, ditambah lagi packnya misalkan free. Udah tekor berkali-kali tuh bro. Nah. Belum plester ya 1. Yang kedua belum saya juga bayar admin gitu kan. Admin 3 hari gitu kan, berapa ibaratnya. Nah, kalau kita kalkulasi terus terang untuk cost operasional tuh bisa sampai 5.600 sekali terbit ya. Sekali terbit. Oh, nah. Itu kan kadang memang enggak terpikirkan bagi kayak buyar ya namanya. Bayar. Nah, bayar tuh enggak terpikirkan bagi bayar untuk hal seperti itu, karena itu kan urusan lu lah, gue nggak mau tahu karena gue ngebit doang. Nah, cuman sisi daripada segi buyar ya, yang pemilik tuh takut aku salah ngomong. Seller. Nah, seller takut salah ngomong, ntar namanya juga ntar dibully aku di sini. jadi nah sisi nggak enaknya tuh di situ bagi kayak sellernya, supaya apa ya, supaya kalian tuh mengerti juga gitu bahwa nggak segampang itu. Intinya di dalam dunia dekes penjualan itu terlihat enak. Ya, seller banyak dan seller punya aturan beda-beda. Tolong hargai mereka gitu kan. Memang ada juga seller yang free packing, free ongkir, karena mereka sudah punya nama dan cukup besar lah ibaratnya. Dan bahkan untuk lelangannya pun nggak sampai kayak saya kan masih di bawah 1.000. Mereka udah berapa ya, 5.000, 8.000 gitu kan, ya wajar lah gitu kan. Berarti ini sih sebenarnya aku kenapa aku tanya seperti ini Om ya, karena kan lagi tren tuh lagi di wall dindingnya Facebook tuh, wall orang seller-sellernya pada teriak-teriak tuh yang masalah ini capek-capek udah bikin capek ini orangnya beat and run. Nah, sebenarnya alasan dari beat and run itu inilah mungkin yang diceritakan si Om Kal, jadi teman-teman bisa ngerti gitu ya gimana rasanya seperti saya waktu gitu. Ya yang pertama itu, yang kedua tolong kalau memang jauh-jauh hari nih sebelum ikut lelangan ke tempat-tempat seller yang lain ya. Seller itu di Facebook kan banyak banget nih. Banyak. Saya tidak menuntut ke saya sih, maksudnya semua juga sama mungkin ya.
Kalau memang kita udah siap pengen ikut ngebid ke seller, ke lelangan yang ada di Facebook, berarti kita otomatis udah siap di Japri. Iya dong, di Japri dalam arti apa? Barangkali kita dapat invoice, barangkali diminta untuk alamat, nama gitu kan. Berarti siap mendapatkan invoice, berarti kita sudah confident lah untuk hal itu. Tapi kadang kan udah ikut ngebid tapi begitu di Japri kadang nggak aktif atau gimana, nah itu yang jadi bingung gitu sebenarnya sama seller. Aduh gimana gitu kan, akhirnya kan bisa dianggap bidenan karena nggak dibalas, apalagi kita punya batasan 2 kali 24 jam ya, rata-rata gitu kan, nggak dibalas, nggak ada respon, nggak ada apa ya, itu juga kita juga ya udahlah daripada ini capek-capek kita bidain aja, kita masukin lagi si barang untuk dilelang kembali gitu kan, berarti kan kita puter itu yang namanya barang. Nih Om nih lebih cenderung ke mobil koleksian atau mobil race sih sebenarnya di lelangan kalau boleh tahu? Kalau saya kan awalnya berapa persen lah maksudnya? Dari race ya. Kalau dulu dari race itu saya bisa sampai 80% race. Jujur aja. Tapi perkembangan race sudah kalah dengan perkembangan yang real car ya, real car, koleksian, gitu kan, custom gitu kan. Sok kita bayangin dah. Harga LC, harga Governor, harga Paradox. Turunnya sekarang jauhnya minta ampun coba. Zaman kita dulu mungkin Om Wirya yang namanya Paradox hitam, walaupun kacanya kaca merah itu bisa sampai 150. Sekarang paling mentok juga 100, 105, kadang di bawahnya gitu kan. Itu kan balap itu. Kalau balap sih aku bisa masih tahu ya kenapa alasan itu. Itu antara ramai apa enggak di kota kalian bikin ngadain race sebenarnya. Kalau ramai dia ngadain race dan mobil ada yang podium, otomatis mobil race itu naik. Otomatis naik. Tapi kalau mobil itu nggak naik, ini contoh ya, kayak aku contoh bikin sebuah animo, mobil itu dengan harga bisa langsung naik melejit kayak 1 jutaan. Kenapa? Salah satu custom auto memang sulit dicari plus mahal ya, paling murah tuh 700 lah. Karena aku sering bisa naikin dia podium 1 sampai ke Jawa Timur sekalipun, sekarang di atas 1 juta harganya. Ya 1,5 ya. Enggak, ya, ada pokoknya 1 lebih lah intinya. Custom auto yang merah itu yang lain, yang warna biru. Warna biru. Nah, saya nggak tahu itu. Itu bisa naik, bisa naik banget. Itu tergantung animo daripada di race. Dan peminat orang tuh juga pengen mau beli ke situ. Nah, itu bisa terjadi. Makanya mobil-mobil race itu sama bisa kayak naik dalam, bisa kaget kan, bisa kok mobil ini langsung bisa pencarinya gitu langsung naik. Habis itu nggak lama bisa turun kayak jatuh ke jurang gitu kena harganya. Nah itulah, jadi intinya tuh kalian seller nih doakan race itu di mana-mana. Kalau mau mobil race itu tetap harga naik, karena semua tergantung animo daripada pemain. Kalau animonya tuh turun, otomatis penjualan turun. Betul. Sama kayak koleksian kayak mobil Civic kan, karena nggak di apa namanya kata orang digoreng. Kayak terjun bebas kan, anak-anak kolektor pasti tahu tuh kayak terjun bebas. Sekarang naiknya apa? Geyser. Habis itu kayak AR34 Nissan, karena digoreng itu ya, diangkat lah ada di sini. Habis itu ada event custom dinaikin mobil ini, makanya harganya langsung kayak roket. Kalau Datsun aku lihat masih normal lah, nggak karena sulit turunnya. Tapi kayak Civic kan sekarang terjun bebas. Kebanyakan hancur ya udah. Benar pertama, betul, udah banjir. Dulu aja yang Civic EF Jamak itu yang mahal aku tahu. Sampai 8,5 apa 900 gitu ya. Sekarang paling 200. Mentok di enggak sih, masih ada sih, cuman di 500 paling 600 kurang itu lah. Itu yang silver ya? Iya, yang silver. Silver. Itu kalau yang merah sampai yang merah turun dulu, 175 kemarin aku ada lihat kok. Dulu 175, sekarang paling 140 135 yang merah, Civic merah. Jadi ada masanya gitu loh. Jadi kalau kalian di dunia Hot Wheels itu sebenarnya nggak bisa dipatok Om ya. Ada masanya. Nah itulah. Kalau tapi nggak usah khawatir tuh. Karena bakal naik lagi. Enggak, maksudnya gini, kalau selama kitanya hobi ya, dan hobinya hobi nggak nafsu gitu loh. Hobinya biasa lah, relax aja hobi ya. Kalau gua seneng, kalau enggak gitu kan. Itu pasti sih bakal jadi, memang ya kayak saya contohnya ya, terus terang aja saya nggak terlalu nafsu. Kadang orang ada gitu kan, begitu panas nafsu belinya yang mahal, begitu udah itu turun jebret
Nanti marah-marah lagi. Kadang di Facebook kan sampai bilang anjir gua beli gitu kan mahal banget dulu sekarang. Nah, itu kan Resiko. jadi resiko, makanya udah bawa santai aja lah gitu. Kalau lu hobi misalkan saat itu beli mahal ya udah relax aja gitu kan, simpen aja. Solusinya gampang kok sebenarnya. Solusinya itu kamu beli apa yang kamu suka aja. Kalau kamu nggak suka, kamu beli mobil mahal lagi trennya naik, kamu beli, kamu nggak suka, otomatis jengkel nanti. Karena kamu mau cari cuan. Bener nggak? Betul. Tapi kalau kamu suka dulu, kayak contohnya Civic nih, kayak Om Kal nih, wah Civicnya banyak banget, percaya. Di sana saat sekarang hari ini, itu Civic tuh terjun bebas Om ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, di keep dia karena dia suka. Ya. Itu kelebihannya, bener nggak? Betul. Makanya kalau punya sesuatu yang kita sukain itu kayaknya nggak masalah sih, mau dia naik turun mau apa. Kalau pas dia naik bagus kita jual, kalau dia kita naik turun kita simpan aja jadi collection. Nah tapi kalau yang penting suka dulu sebenarnya. Betul, yang penting mah suka dulu, karena kan yang namanya hobi udah pasti suka dulu kan. Jangan hobi, ikut-ikutan ya. bukan hobi itu bukan memaksa, tapi hobi itu suka dulu. Kalau kita suka ya suka gitu kan. Bener nggak Om Berry kan? Benar. Sepertinya suka nggak Om? Suka kan? Kalau Civic juga suka, tergantung. Kalau aku ada jenis mobilnya yang benar-benar aku suka Om ya. Kalau yang bukan buat balap ya, memang ada jenisnya. Tapi kalau ada yang balap, mobil itu aku suka, biar harga 1 juta aku beli. Serius. Kayak custom, jujur aja kalau kayak auto custom di atas 700 ke atas, kalau menurutku masih worth it, harganya aku beli Om. Kenapa dia beli? Karena dia pernah juara dan dia suka. Kalau dia nggak juara, dia nggak suka, nggak akan beli. Yakin dari hati loh. Iya bener, kayak Snock lah. Snock kan 500-an harganya itu. Aku beli sampai 6 biji, 7 biji ibaratnya. Serius. Karena aku tahu ada peluang di situ. Dan walaupun dia nggak kepake lagi ya tetap nggak apa-apa. Aku senang ke mobilnya. Bener kan? Ya, berarti kan tetap kan tujuannya satu, yang penting suka dulu. Nah, itu. Mau mahal, mau berapa, yang penting suka dulu. Yang penting kita hobi sih ya. Ya. Om, ini aku mau tanya kan. Lelangan Om kan bakal naik lagi nih sebentar lagi ya? Udah naik. Oh, barusan. Nah, Tinggal closing hari Selasa, closing hari Selasa tanggal tanggal 5. tanggal 5. Jadi kalian nggak tahu kalau bisa malam ini aku tayang ya video ini ya langsung supaya kalian bisa langsung ngebit tempat Om Kal. Nah, aku mau tanya. Makasih Om Geri, makasih bayar teman-teman. Tapi jangan dulu terima kasih dong. Ada belum selesai tuh. Iya dong, mandi dong. Jadi ada giveaway-nya nggak kira-kira di tempat Om tuh? Kalau kemarin kita Ada ya? sempet ada giveaway. Kalau sekarang belum? Sekarang ini kita belum giveaway karena kadang waktunya Om Geri. Waktunya ya. Sudah kita ngebungkusin itu, kadang kita apalagi di bulan puasa ya capek banget gitu kan. Kita lebih banyak untuk istirahat lah Ya. apalagi di masa pandemi Covid ini gitu kan. Jadi kita lebih banyak jaga kesehatan lah intinya gitu kan. Jadi Jangan intinya sampai cuma drop. jawabannya nggak ada gitu ya? Nggak ada. Karena kalau kemarin aku ada lihat ada giveaway, benar ya Om ya? Iya. Nah, jadi jangan, maksudnya Malah ada yang terpending ya nantilah. jadi jangan sampai nanti lelangan udah naik hari ini nanti nunggu-nunggu ada giveaway. Rupanya giveaway-nya nggak ada, benar nggak Om ya? Ada ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, gitu guys. Soalnya memang aku lihat beberapa hari yang lalu dia Om Kal naikin itu ada beberapa giveaway yang dia kasih free ongkir rasanya kemarin ya, sempat ya. Nah, bagi yang ngebit di lelangan Om ya. Ya, dapat berapapun Nah, dapat berapapun. Nah, jadi itu intinya aku mau kasih tahu buat kalian semua bahwa kalau kalian mau ngebit mobil race banyak banget kan naik nih. Hari ini banyak banget yang lulus. Jadi begini, friend. Oh, yang lulus. Ya. Jadi ya namanya kita juga sudah pernah masuk komunitas ya. Termasuk Om Geri juga salah satunya, dulu juga sempat nitip Om Geri ya. Kalau karena kan Om Geri juga nggak punya waktu untuk ngelelang, padahal beliau juga pernah lah ngebuka lelangan ataupun ngejual, tapi karena nggak ada waktu, kayak teman-teman race di Bandung, karena ada yang memang udah bosen gitu kan, emang sudah tidak dipakai, akhirnya titipin. Nah, yang namanya barang X-Race ya terus terang, X-Race itu kan tidak semuanya bagus, mulus normal 100%. Pastikan ada yang namanya chamber, yang namanya ban habis di amplas, namanya si posisi rivet udah dibuka gitu kan, udah kebongkar atau unrivet gitu kan. Jadi macem-macem. Jadi saya juga tidak bisa dong sekarang dari satu penitip lelang misalkan anggap aja ada 100 pieces. Yang nggak boleh ini, nggak boleh, nggak bisa juga ya. Bukan begitu Om Geri. Kita kan nggak bisa harus satu-satu dipilihin dulu.
karena kita juga ngejar waktu kan gitu kan, ngejar waktu untuk di up naik lelang gitu. Makanya begitu datang ya aku kumpulin, aku aku ratain satu, aku tempelin, aku foto satu cepret, aku satu cepret, udah selesai aku naik gitu kan. Jadi saya belum sempat untuk hal seperti itu, untuk harus ngecek satu-satu gitu kan. Tapi intinya lelangan Om hari ini banyak yang lulus ya, banyak yang lulus X-res. Oke, X-res ya. Itu semua tergantung dari kalian ya, kalian memilihnya. Ya, namanya juga lelangan, kalian nggak bisa. Kalau mau yang nggak bagus, mau yang bagus pasti ngambil yang blister. Intinya gitu aja. Kalau nggak blister, ya resikonya udah terima, tanggung pembeli intinya. Aku nih mau tanya nih, terakhir nih Om. Kenapa sih ngomong-ngomongnya selalu ada amplas tadi tuh? Asem dibongkar, Bo. Maaf suhu. Kenapa Om? Ngomong kenapa? Aku tuh orang awam loh, nggak tahu apa sih amplas Om. Gua sikat pakai ini udah sampai sobek juga ini. Amplas. Kemarin itu sempet ada rule baru ya. Ya nggak tahu di kota lain. Terutama di sini lah. Pengennya di sini amplas itu jadi posisi ban yang memang bawaan. Begitu kita open blister ada bawaan, sedikit runcing itu kita papas. Tapi kita tidak papas semua. Dari luar ke dalam tidak, tapi dalamnya aja yang kita papas. Tapi pada kenyataannya yang namanya newbie, apalagi saya gitu kan, kalau sudah mempapas yang namanya dalam doang, itu secara nggak sengaja koslet gitu kan. Jadi bisa ke semua seret gitu kan. Ya maaf ya, nggak tahu kalau yang memang sudah ahlinya master jadi aku jadi amplas yang kemarin rules ya. Jadi intinya tuh lu FFA di amplas enggak? Enggak dulu. Dengerin dulu, lu FFA di amplas enggak? Jadi intinya Om kali ini cerita di orde baru. Yang order lamanya dia nggak cerita. Oke. Orde lama saya pakai buat FFA. Oh, FFA. Oke, clear ya. Jadi kalian mau dengar, soalnya maklum netizen atau orang-orang yang nonton di rumah itu, apa sih Om Kal tuh ngomongin amplas mulu, fungsinya buat apa sih? Sekarang udahlah, kita saling berbagi aja. Iya, udah nggak mau tutup mata saya namanya res, biar semua sama-sama. Ayo kita berlomba di lapangan di res, mau lu kencang lu itu bener nggak Om? Ya, intinya tuh aja lah. Ini kembali lagi ke res ya, karena memang basic kita res ya Om ya, nggak bisa dipungkirin gitu loh. Ngomong ke sana, nanti balik lagi ke sini, karena basicnya memang itu. Jadi kita jualan barang-barang customan, barang-barang real car, barang-barang blister, dasun apa tetap aja kita ke res. Ya, karena basicnya dari res. Iya, nggak bisa dipungkirin. Ya. Dan kalau ada res lagi di Bandung saya datang. Nah, jadi intinya tuh, intinya satu teman-teman ya, satu hal tip dari kami. Om siapa aja gitu, Om Yuda, Om Kal, aku, Om Jemi, siapa. Kalau kalian bisa nyeting dan rapi, mau dia pakai amplas kayak, mau dia pakai apa kayak, mau dia pakai ini kayak, kalian tahu, dan bisa lolos tukang sekrut, ya udah berarti karya lu tuh luar biasa. Benar nggak? Yes. Itu aja sih, simply. Kalau kalian bisa kena dewan sekrut atau tukang sekrut, berarti kurang rapi. Yes. Hargai aja tukang sekrut untuk di dunia res. Hargai seller untuk dunia lelang atau jual sel. Kalau saya itu aja sih. Simple aja gitu loh. Oke. Mungkin cukup lama, kita hampir sejam ya ke cerita sama Om Kal. Itu hasil dari pertama. Yang pertama kita bahas bagaimana cerita tentang Om Kal di dunia kehidupan res, dan dia lika-liku dalam kehidupan res, nyaman apa tidaknya. Tapi yang pasti di dalam dunia res itu memperbanyak teman Om ya. Yes. Memperbanyak teman dan banyak kenal siapa aja di luar sana. Yang pasti have fun di res. Kalau ngelihat dari hadiah itu nggak seberapa Om ya. Pasti udah ya. Enggak. Bukan mencari keuntungan ya. Nah benar. Senang. Kalau yang setting, dia bukan hadiah, tapi bagaimana orang bisa datang nyeting mobil dia, itu mungkin penghasilan lumayan bagi dia. Benar, kita akuin ya, nggak ada dipungkirin lah. Yes. Kalau dari dia juara kayaknya itu cuman bonus aja Om ya paling ya. Real itu. Kedua, habis itu bagaimana jadi seorang seller itu rasanya seperti apa di dunia seller tuh, ngetik yang namanya yang itu gak enak banget, habis itu ditinggalin sama orang kayak pacar kita dekat di PHP, habis itu benar ya? Udah dideketin, dijauhin gitu kan, kabur lah. Nah, gitu. Jadi kan udah dengar kan ceritanya seperti itu, nggak enaknya tentang lelang. Dan satu hal juga, ada tips tadi kan, kenapa dari awal sampai akhir ada apa, makanya aku tembak langsung apa
Kalian udah dengar tadi ada yang namanya orde baru dan orde lama. Itu fungsinya kalau dia pintar banget sih. Memang buat FFA. Oke. Ada pesan gak ini? Pesan saya ya, kalau pesan saya sih untuk Om Gary, sebenarnya sih saya lebih condong ke Om Gary ya, untuk naikin lagi Racer Bandung gitu kan. Saya juga sudah cerita ke teman-teman yang ada di Bandung, saya pengennya Om Gary ini sebagai apa ya? Aku tuh tombak untuk cuma ngomong ngerangkul aja, Om. Untuk merangkul lagi racer-racer yang ada di Bandung untuk memulai lagi dari awal gitu loh. Sesuatu yang baru. Ya, tapi saya berat kalau gitu kan. Semua tergantung dari teman-teman lah. Aku serahin buat teman-teman. Kalau kita ngelolanya gampang lah, itu bisa semua tuh kebersamaan. Yang penting niat dulu sih semuanya. Jadi biar kita hidup lagi lah. Karena keinginan orang-orang tuh banyak sih sebenarnya. Cuman teraplikasikan yang jarang. Bener nggak, Om? Kenapa aku kayak gini ngobrol sama Om Kal, ngobrol sama Om Jamie, ngobrol sama om-om yang lain nanti di luar sana supaya apa? Aku tuh menjembatin ini aja supaya kita di Bandung ini jangan pisah-pisah. Sekarang ini banyak yang ya kesana kemari lah. Karena egonya ada masing-masing. Ya, itulah intinya. Ya terus memang udah kesibukannya udah banyak. Berbeda, makanya sering-sering lah bikin event untuk newbie. Dalam artian open blister, tapi open blister yang benar-benar bagus. Kalau yang lainnya nggak ada yang lainnya. Yang pasti tetap yang lainnya Om Gary tetap semangat, tetap lanjutkan untuk YouTube-nya. Thanks banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Bakal kita lanjutin kapan-kapan lagi, Om ya. See you next time. Teh 77 Bandung. Ini Om Gary.